Coba gue tanya satu hal simpel. Menurut lo, apa penemuan manusia tergokil sepanjang sejarah? Ada yang jawab api. Ya masuk akal, karena api bisa berguna buat kita memasak, buat kita menghangatkan diri. Ada yang jawab roda, boleh juga, karena roda mempermudah kita untuk berjalan-jalan, berpindah tempat, ataupun mengirim barang. Ada yang jawab komputer, ada yang jawab listrik, dan ada yang jawab lampu, dan sebagainya. Jawaban itu benar semua. Tapi kalian sadar nggak kalau ada satu penemuan yang paling memperbudak manusia? Penemuan yang membuat manusia setengah mati terobsesi dengannya. Lah, kok bisa ilusi bang? Ini dompet gua ada warna hijau, ada warna merah, dan ada warna biru. Bisa kok dipegang, ada kok, nyata kok. Yang nyata itu kertasnya, tapi nilai yang nempel di kertas itu cuman ilusi. Uang itu cuma sebuah kesepakatan massal. Nilainya cuma ada selama kita percaya dia ada. Uang bakal kehilangan nilainya detik itu juga kalau kepercayaan kita hilang terhadapnya. Sebelum uang ada, manusia memperdagangkan barang dan jasa secara langsung dengan sistem barter. Orang-orang menukar barang dan jasa dengan barang dan jasa lain sebagai imbalannya. Mengingat tidak ada standar harga pasti untuk barang-barang tersebut, setiap transaksi sepenuhnya bergantung pada seberapa besar pengorbanan yang siap diberikan oleh masing-masing pihak demi memperoleh apa yang mereka inginkan. Contohnya gini, hari ini gua membutuhkan sayuran untuk makan malam, tapi gua cuma memiliki satu ayam dan gua terpaksa menukar ayam tersebut dengan berkarung-karung sayuran untuk menyamakan nilai dari keduanya. Contoh yang lebih parah, jika gua membutuhkan satu alat transportasi, taruhlah sepeda, dan gua cuma punya satu rumah, otomatis gua harus menukar rumah dengan sebuah sepeda. Oh jelas itu sangat tidak adil, itu merugikan gua sebagai pemilik rumah, dan itu adalah salah satu contoh dari kekurangan sistem barter. Standar nilai ini membuat transaksi menjadi rumit. Kesepakatan hanya bisa terjadi jika ada keinginan bertemu dengan keinginan ditambah kesepakatan, yaitu saat gua membutuhkan barang lu dan lu secara bersamaan membutuhkan barang yang ada di gua. Dan dengan mengandalkan kebetulan semacam ini, jelas sistem ini sangat-sangat tidak praktis. Dan juga uang itu bukan hanya dianggap sebagai alat tukar, dia juga dianggap sebagai alat penyimpan nilai atau penyimpan kekayaan. Dan sebelum uang ditemukan, beberapa orang sangat sulit untuk menyimpan kekayaan mereka. Bayangkan seorang petani cabai dengan seorang pengrajin kayu. Nah, si pengrajin kayu ini dia bisa menyimpan kekayaannya dalam bentuk kursi, meja, lemari. Dan ketiga barang tersebut bisa disimpan dengan waktu yang lama. Tetapi si petani yang menjual cabai hanya bisa membarter cabainya ketika sedang musim saja. Dan karena cabai adalah barang yang mudah busuk, dia tentu tidak bisa digunakan sebagai alat penyimpan nilai ataupun penyimpan kekayaan. Tanpa ditemukannya uang, tentu kerja keras para petani tidak bisa menjadi kekayaan yang awet. Berbeda dengan si tukang kayu tadi. Dan masih ada satu masalah lagi dengan sistem barter ini. Kalian tahu, agar uang bernilai, uang itu harus langka. Semakin tersedia sesuatu, semakin rendah nilai tersiratnya. Itu ekonomi dasar, supply and demand. Jika semua orang bisa mendapatkan sesuatu, benda itu tidak mungkin bernilai tinggi. Jadi benda-benda seperti pasir atau kerang yang bisa Anda ambil dengan mudah di pantai manapun bukanlah ukuran nilai yang baik. Nah, akibat kebutuhan akan nilai yang pasti, Tiongkok pada tahun 770 sebelum Masehi menciptakan koin logam. Mereka menciptakan koin yang berbentuk bundar dari perunggu. Bentuk bundar ini dipilih agar lebih mudah untuk dikantongi dan tidak melukai jari tangan. Penggunaan bahan perunggu memastikan bahwa uang ini benar-benar berharga karena sulit didapat. Orang-orang tidak bisa begitu saja pergi ke pantai di suatu tempat untuk mendapatkan perunggu tersebut. Pada saat itu, uang masih belum menjadi ilusi. Jika lu memiliki koin yang terbuat dari 1 gram emas, itu berarti koin tersebut 1 gram emas juga. Nah, disinilah para raja-raja dan penguasa pada saat itu mulai ngeh nih. Mereka menyadari kalau koin-koin kecil ini bukan cuma alat transaksi, tapi juga sebagai kekuatan. Rumusnya simple, makin banyak lu punya logam ini, makin berkuasa lu. Dan pada tahun 600 sebelum Masehi, Aliates, Raja Lydia menciptakan percetakan uang resmi pertama.
Dia membuat koin dari campuran perak dan emas dan mencap koin tersebut dengan gambar sebagai bentuk denominasi agar rakyat-rakyat di sana nggak perlu ribet untuk nimbang-nimbang koin itu lagi. Cukup lihat gambarnya dan tahu nilainya itu berapa. Tapi yang namanya penguasa, nafsu mereka gede bro. Para raja dunia menginginkan lebih banyak uang dan logam mulia yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan koin itu sudah terlalu mahal. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka mulai menipiskan koin, kemudian mencampur logam yang lebih mahal dengan logam yang lebih murah. Dioploslah istilahnya. Setelah itu, semua koin yang beredar bernilai kurang dari apa yang dikatakan pada gambar koin tersebut. Dan begitulah ilusi uang lahir. Nilai koin tidak lagi ditentukan oleh nilai logamnya. Nilai koin saat itu hanya apa yang dikatakan oleh penguasa dan bank. Lalu masalah uang koin ini perlahan muncul lagi nih. Ketika melakukan perdagangan internasional, mereka agak sedikit ribet membawa koin-koin yang berat itu kemana-mana. Maka para raja di seluruh dunia mulai menerbitkan sertifikat IOU, perjanjian pembayaran untuk perdagangan jarak jauh. Namun, apakah orang-orang percaya akan kertas itu? Tentu, masyarakat semuanya percaya kepada penguasa. Karena lembaran kertas itu dicap oleh raja, pemimpin mereka. Orang-orang mempercayai nilainya dan percaya bahwa mereka dapat menggunakannya untuk mendapatkan kembali apapun nilainya dalam bentuk koin. Dan itu benar pada masanya. Karena semakin banyak sertifikat IOU ini membanjiri pasar, semakin sedikit orang-orang pada masa itu membutuhkan yang namanya koin. Sampai akhirnya masyarakat lupa sama nilai emas di belakangnya. Kertas itu jadi bernilai cuma karena kepercayaan, walaupun sebenarnya mereka semua udah nggak pernah lagi nukerin kertas itu ke dalam bentuk aslinya, yaitu koin. Dari raja kuno hingga pemerintah modern dan bank sentral, uang tetap hanyalah sebuah ilusi. Hanya representasi yang nilainya ditentukan oleh kepentingan yang diberikan orang pada uang tersebut. Uang kertas yang paling berharga saat ini adalah uang 10.000 dolar Singapura. Meskipun tidak diproduksi lagi, selembar kertas ini bernilai 7.804,2 US dollar atau setara dengan 131 juta rupiah. Coba bayangin, satu lembar itu bisa kalian beli mobil LCGC cash di Indonesia atau bisa deposit rumah, dan uang itu masih dianggap sebagai pembayaran yang sah oleh pemerintah Singapura. Lalu coba kita bayangkan berapa biaya produksi satu lembar uang 10.000 dolar Singapura tersebut. Apakah sampai 131 juta rupiah seperti nilainya? Tentu tidak. Uang kertas kita menjadi berharga bukan karena bahannya, tapi karena nilai yang telah disepakati oleh pemerintah dan mewajibkan kita untuk menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah. Ilusi uang adalah hal yang tidak pernah benar-benar kita pikirkan, dan pemerintah saat ini memahami kekuatan uang, dan mereka sama seperti raja-raja zaman dahulu. Mereka menginginkan lebih banyak uang. Mereka tahu bahwa semakin banyak kertas tersebut dikumpulkan, maka semakin besar kekuatan daripada mereka, dan mereka bisa begitu saja untuk membuat lembaran-lembaran kertas tersebut dari ketiadaan. Mencetak uang tidak semudah itu. Tetap ada konsekuensi yang harus dibayar, yaitu inflasi. Intinya gini, uang itu baru punya arti kalau bisa dipakai untuk belanja. Makanya jika uang yang beredar semakin banyak dan mudah untuk didapat, otomatis barang-barang semuanya juga ikut naik. Itulah sebabnya mengapa para ekonom dan bahkan orang-orang biasa seperti kita mulai khawatir tentang cadangan mata uang global saat ini, dolar Amerika Serikat. 2020 adalah tahun yang mengerikan bagi seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat panik dan memutuskan untuk membanjiri pasar dengan uang baru demi menjaga ekonomi tetap hidup. Mereka mencetak uang dengan kecepatan rekor. Hampir setengah atau tepatnya 40% uang yang beredar saat ini diciptakan mendadak hanya dalam periode 18 bulan itu pada masa COVID tersebut. Itu luar biasa banyaknya. Masalahnya karena jumlah barang yang diproduksi negara nggak nambah, ujung-ujungnya harga barang dan jasa jadi naik drastis. Coba lihat biaya kuliah sekarang, beras sekarang, itu udah naik berkali-kali lipat. Dan kalian juga bisa tahu mungkin di kafe-kafe kesukaan kalian, harga minuman juga naik. Mungkin kelihatan sepele, kayak harga mie instan yang dulu 1-2 ribuan, sekarang mungkin 3, 4, bahkan 5 ribuan. Tapi itulah bukti bahwa inflasi pelan-pelan akan terus menggerogoti uang kita. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kita bedah secara ilmiah bagaimana sistem ini bekerja. Pernah dengar The Federal Reserve atau The Fed? Secara teknis ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi dalam praktek di lapangan, The Fed adalah alat canggih dari pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan uang dari langit. Mekanismenya begini.
Utang Amerika Serikat sebelum tahun 2020 terhitung 29 triliun dolar. Dan ketika 2026 saat ini, utang mereka sudah hampir mencapai 40 triliun dolar. Ini dalam triliun dolar, bukan dalam triliun rupiah. Mereka mengambil hutang dari yang namanya obligasi negara. Di tahun 2026 ini rata-rata bunga obligasi 10 tahunan Amerika mungkin ada di sekitar 4%. Secara teori memang lo bakal dapat untung, tapi itu cuma nominalnya saja. Kita belum membandingkannya dengan inflasi per tahun. Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok, beras dan sebagainya naik 5-6% per tahun. Sedangkan bunga dari obligasi pemerintah 4%. Artinya apa? Lo boncos. Lo secara sadar menaruh uang untuk didevaluasi atau digerus terus nilainya selama 1 dekade. Lalu kemana uang hasil utang itu pergi? Pemerintah memakainya untuk belanja negara, subsidi, perang, dan lain-lain. Terus ketika jatuh tempo utang tadi, duitnya dari mana? Kan udah habis. Disinilah detak keajaibannya. Mereka menciptakan surat utang baru. Lalu The Fed atau Bank Sentral menekan tombol magic untuk menciptakan uang baru modal dengkul dan membeli kembali surat utang yang telah beredar. Gali lubang, tutup lubang. Tapi hukum dasar ekonomi tetap berlaku. Hukum supply and demand. Saldo di rekening lo mungkin angkanya tetap sama. Tapi karena jumlah uang yang beredar di luar sana makin banyak, nilai saldo kita jadi semakin kecil. Value dari saldo kita menjadi semakin kecil. Jadi setiap detik kita menyimpan kekayaan dalam bentuk fiat, baik itu dolar maupun rupiah, diam-diam nilai uang kita semakin berkurang. Kita bisa tenang melihat saldo di ATM kita masih dengan uang yang sama, tapi lama-kelamaan uang yang sama tersebut semakin sedikit untuk bisa membeli sesuatu barang. Jadi apa poin dari semua ini? Simple, kita harus terima fakta pahit bahwa uang itu hanyalah ilusi. Jangan pernah menimbun kekayaan dalam bentuk uang tunai. Itu sama saja lo memiskinkan diri secara pelan-pelan. Karena uang itu nggak punya nilai asli. Nilainya cuman atas dasar kepercayaan dan kepatuhan. Satu-satunya cara buat nggak kalah telak di game curang ini cuma satu. Tuker kertas-kertas tersebut dengan aset. Beli saham, beli emas, beli tanah, beli properti, beli bitcoin, apapun itu. Yang penting harganya naik lebih cepat daripada inflasi. Ini bukan soal menjadi kaya raya, ini soal bertahan hidup. Siapa lebih lama? Pasar saham yang kelihatannya naik terus itu sebenarnya cuman fata morgana. Sahamnya naik bukan karena perusahaannya hebat, tapi karena uang yang dipakai untuk beli saham tersebut semakin tidak berharga. Kalau kita ukur pasar saham Amerika Serikat pakai emas bukan pakai dolar, kita stuck di tempat, kita jalan di tempat sejak tahun 1997. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita diam saja? Sampai kapan kita membiarkan uang kita tergerus terus-menerus oleh inflasi? Jawabannya ada di tangan elu, karena jalan keluarnya tetap selalu ada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kita bisa terus bahas hal-hal penting kayak gini. And see you guys in the next video.